Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan faktorisasi pada persamaan, faktorisasi pada aljabar. Jadi, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini. Ya, pada session pertama, kita membahas terkait dengan finding common terms atau mencari suatu hal yang sama. Bentar, saya perbesar sedikit. Nah, oke. Nah, jadi di sini, misalkan kita melihat pada contohnya, kita memiliki dua api. Yang mana ini berarti 2 dikali A dikali B. Dan faktor-faktor yang dimiliki dari persamaan tersebut adalah 1, 2, A, B, 2A, 2B, AB, dan 2AB. Sedangkan jika kita memiliki U, V, dan Z, maka ada faktornya yaitu U, V, Z, UV, UZ, VZ, 1, dan UVZ. Sedangkan untuk XY, maka faktor-faktornya adalah 1, X, Y, dan XY. Nah, jadi dalam penyederhanaan fungsi aljabar, kita harus mencari kira-kira faktor mana yang sama antar variabelnya. Nah, misalkan contohnya di sini, kita memiliki 3UV dan 6U. Nah, untuk 3UV dengan 6U, maka common faktornya atau faktor yang sama itu antara 1, 3, U, dan 3U. Atau contoh lainnya, kita memiliki 2XY dan 4XYZ. Maka faktor yang sama antara 1, 2, X, Y, 2X, 2Y, 2XY, dan XY. Dari persamaan yang sama ini, maka kita cari yang paling besar, faktor yang samanya paling besar. Kalau untuk yang pertama, 3UV dan 6U, yang paling besar adalah 3U. Maka yang dipilih adalah 3U-nya. Sedangkan untuk 2XY dan 4XY, maka yang paling besar persamaannya, faktornya adalah yang 2XY. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan nilai yang kita miliki di dalamnya. Atau misalkan di sini, ya kita memiliki contoh lainnya, sebentar. Oh ini, yang tadi, oh ini, ya. Misalkan 9XY dan juga 15XZ. Dan dia memiliki common faktor paling tingginya adalah 3X. Sehingga 9XY sama dengan 3X dikali 3Y, sedangkan 15XZ itu sama dengan 3X dikali 5Z. Ya. Maka, oh ini kita juga mencari KPK-nya ternyata. Ya, untuk KPK-nya di sini 3X dikali 3Y dikali 5Z. Sehingga paling kecilnya adalah 45X, YZ. Ini KPK. Ya, semacam KPK dan FPB ya. Ya, ini highest common factor ini adalah FPB, sedangkan yang lowest common multiple ini adalah KPK. Oke. Nah, di sini dicari highest common factor-nya, berarti mencari FPB-nya. Sedangkan lowest common multiple ini adalah KPK-nya. Nah, ini untuk latihannya nanti bisa dicoba untuk mengerjakan. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana kita melakukan factoring atau faktorisasi dari suatu hal yang simpel. Misalkan kita memiliki persamaan P sama dengan 2L plus 2W. Maka ya agar lebih mudah atau lebih tertata, kita bisa keluarkan angka 2-nya ya. Kemudian menjadi P sama dengan 2 dikali L plus W. Atau kita memiliki persamaan 9X plus 24Y. Nah, dari ini antara 9 dengan 24, common faktornya adalah angka 3. Jika kita keluarkan, dan kita mendapatkan 3 dalam kurung 3X plus 8Y. Atau contoh lainnya, kita memiliki 9X pangkat 2 plus 3X plus 15X pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan pertama angkanya dulu. Nah, kalau misalkan ternyata sedikit rumit ya angkanya, nah kita bisa keluarkan angkanya dulu. Oh, untuk common faktor angkanya kita keluarkan dulu. Berarti dari sini ada 9, 3, dan juga 15. Kemudian kita keluarkan angka 3. Nah, setelah kita keluarkan angka 3, masih ada 3X pangkat 2 plus X plus 5X pangkat 3. Nah, ternyata setiap bagiannya juga memiliki variabel X. Sehingga kita keluarkan X-nya, ya. Sehingga kita memiliki 3X dalam kurung 3X plus 1 plus 5X pangkat 2. Contoh lainnya,
kita memiliki 2AB pangkat 2 plus AB pangkat 2C plus 3AB. Nah, dari persamaan ini, maka kita mendapatkan common faktornya yaitu adalah AB. Sehingga kita memiliki AB dalam kurung 2B plus BC plus 3. Ya, karena AB-nya kita keluarkan. Dan selanjutnya, contoh lainnya minus 2XY pangkat 2 minus 4X pangkat 2Y. Nah, ini persamaannya itu adalah minus 2XY. Jika kita keluarkan minus 2XY dan kita mendapatkan minus 2XY dalam kurung Y plus 2X. Sudah disederhanakan. Atau, nah ternyata kita memiliki persamaan yang seperti ini. 5 dalam kurung X plus 2 ditambah Y dalam kurung X plus 2. Jadi ini sama dengan 5 plus Y dikali dengan X plus 2. Karena bentuknya ini kan sama seperti yang kemarin ya, yang apa namanya 5A plus YA, ya kan. Kemudian A-nya ini ternyata X plus 2, karena sama sehingga menjadi 5 plus Y dalam kurung X plus 2. Nah, jadi common faktornya antara keduanya itu adalah X plus 2-nya ini. Oke. Kemudian, nah karena common faktornya ini adalah X plus 2-nya, maka X plus 2-nya yang ditulis di depan. Nah, 5 dalam kurung X plus 2 ditambah Y dalam kurung X plus 2, sehingga ditulisnya menjadi dalam kurung X plus 2 dikali 5 plus Y. Itu juga yang ini, nah ini 7 dalam kurung Y plus 1 dikurangi X dalam kurung Y plus 1. Berarti menjadi Y plus 1 dikali dengan 7 minus X. Ini nanti latihannya, nanti akan saya pilihkan di akhir ya, untuk latihannya. Nah, selanjutnya semisal bentuknya adalah bentuk pecahan, ya aljabar dalam bentuk pecahan. Maka sebetulnya di sini yang dicari ya sama. Jika ada yang sama seperti kemarin ya, penyederhanaan dalam bentuk pecahan, jika yang di atasnya ada X, yang di bawahnya juga ada X, itu bisa dicoret karena ini bentuknya perkalian. Sedangkan jika dalam bentuk penjumlahan, itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Ya. Jadi di sini contohnya X per 2X sama dengan 1 dikali X per 2X kali per 2 kali X. Maka kita bisa coret X-nya dan didapatkan hasilnya adalah 1 per 2. Atau kita mempunyai 5X pangkat 2Y per 15XY, maka di sini untuk yang samanya itu adalah di 5XY. Sehingga tersisa nilainya hanya X saja, ya, dan juga di bawahnya adalah 3. Sehingga menjadi X per 3, karena common faktornya adalah 5XY. Nah, kemudian untuk example 3, contohnya 4A plus 2AB per 2A. Nah, dari sini kemudian dicari, oh ternyata ada nilai 2A. Ini ada penjumlahan ya. Karena dia bentuknya penjumlahan, maka kita harus keluarkan dulu nilai yang sama dengan faktor yang di bawahnya, jika kita ingin menghilangkan. Sehingga bentuk nilainya menjadi kita keluarkan 2A dalam kurung 2 plus B. Dan di sini 2A kita bisa coret, nah, karena dia bentuk perkalian ya, yang di atasnya karena bentuk perkalian, tapi kalau dalam bentuk penjumlahan saja, seperti yang awal, itu tidak bisa serta-merta kita coret. Tetapi harus dalam bentuk yang perkalian, nah itu baru kita bisa sederhanakan atau kita hilangkan dengan cara mencoret. Dan tersisa hanya 2 plus B saja. Atau yang seperti ini, 7X pangkat 2 per 5Y dikali 15YZ dibagi X. Nah, jika bentuknya seperti ini bisa kita coret X. Kita coret dengan X-nya. Ya kan, 5Y kita coret dengan 15Y, di sini ada sisa 3. Ya kan. Kemudian di sini tinggal 7X. Berarti hasilnya adalah 7X dikali dengan 3Z. Atau ya 21XZ. Jadi bisa dilakukan penyederhanaan seperti ini. Oke. Nah, kemudian contoh lainnya ada X dibagi 3, X per 3 dibagi 2X pangkat 2 per 3. Nanti dibalik, ini kita coret 3 dengan 3, dan X dengan X. Ya, sisanya X di sini. Berarti menjadi 1 per 2X. Atau cara lainnya ya, ini sama semua. Ya, kita bisa coret 20 dengan 15. Kemudian X plus 3 sama X plus 3.
Ini berarti 3, yang ini 4, ya kan. Kemudian 6-nya juga bisa, 6 dengan 3, ini 2, ini 1, sehingga menjadi 6/4. 6/4 jadinya ya 3/2. Ya, nah, oke, nanti latihannya saya pilihkan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bagaimana kita mencari faktornya? Sebenarnya mencari faktor ya itu ya sama kayak misalkan kita melakukan pohon faktor tuh ya, yang KPK. Ini dibagi 2, dibagi 3, dan seterusnya. Dan mencari KPK itu sama dengan kita mencari faktor yang umum yang sama. Oke. Ya, misalkan di sini 48 itu sama dengan 3 kali 16, bisa juga 4 kali 12 atau 2 kali 24. Ya, sehingga di sini persamaan X pangkat 3 minus 6X pangkat 2 ditambah 12X minus 8 itu sama dengan X minus 2 pangkat 3. Wah, ini dari mana? Ya, jadi X minus 2 pangkat 3 ini didapatkan dari bentuk-bentuk persamaannya ini. Ya, sehingga kita dapatkan bahwasanya jika dihilangkan X minus 2-nya, itu menjadi X pangkat 2 minus 4X plus 4. Nah, kemudian dikali lagi dengan X minus 2, mendapatkan hasilnya ini. Sehingga di sini X minus 2 pangkat 3 itu menjadi faktorisasi penuhnya atas fungsi yang kita miliki ini. Atau kita juga bisa hanya mengambil apa namanya, ya yang common factors-nya. Ya, 3XY plus 9XY pangkat 2 plus 6X pangkat 2Y. Nah, dari sini common factors-nya itu adalah 3XY. Nah, sehingga kita keluarkan 3XY dan kita memiliki sisanya adalah 1 ditambah 3Y ditambah 2X. Misalkan contoh lainnya, 9A pangkat 2B plus 3A pangkat 2 plus 5B plus 5B pangkat 2A. Nah, di sini berarti kita bagi menjadi 2. Yang pertama sisi kiri, ini kita keluarkan 3A pangkat 2. Oh, ini A pangkat 2 ternyata. Oke, 3A pangkat 2 kita keluarkan. Yang sisi kanan kita keluarkan hanya 5B saja. Sehingga menjadi 3A pangkat 2 dalam kurung 3B plus 1 ditambah 5B dalam kurung 1 plus BA. Oke. Nah, untuk yang ini 10X pangkat 2 plus 5X plus 2XY plus Y. Nah, di sini pertama kita keluarkan dulu yang sisi kiri. Ya, ternyata kita keluarkan 5X. Ya, sehingga menjadi 5X dalam kurung 2X plus 1. Yang sisi kanan kita keluarkan ternyata yang sama adalah Y. Sehingga menjadi Y dalam kurung 2X plus 1 loh. Ternyata ini sama, 2X plus 1 dan 2X plus 1. Sehingga karena 2X plus 1 dan 2X plus 1 kita keluarkan. Sehingga menjadi 2X plus 1 dikali dengan 5X plus Y. Nah, ini seperti yang faktor yang kita pelajari kemarin, bentuk perkalian faktornya. Kemudian, nah ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita bagi menjadi 2 sisi. Ya. Jadi X pangkat 2 plus 2XY. Kita keluarkan angka untuk X-nya. Pada yang kanan 5X pangkat 3 plus 10X pangkat 2Y. Dan kita keluarkan 5X pangkat 2. Nah, sehingga kita memiliki X dalam kurung X plus 2Y ditambah 5X pangkat 2 dalam kurung X plus 2Y. Oh, ternyata X plus 2Y sama. Sehingga kita keluarkan menjadi X plus 5X pangkat 2 dikali dengan X plus 2Y. Ini. Ya, dan dari sini yang nilai yang depannya bisa kita keluarkan X-nya. Sehingga menjadi X dalam kurung 1 plus 5X dikali X plus 2Y. Ya. Dari di sini berurutan yang dikerjakannya. Ini nanti sedikit banyak latihan. Wah. Nah, inilah bagaimana kita memiliki distribusi apa namanya? Hukum distribusi ya sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya terkait dengan faktorisasi. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya jika angka belakangnya ini ada plus dan minus ya.
maka yang perlu kita perhatikan adalah nilainya, hasilnya itu pasti akan hanya X dikali X saja, dan 3 dikali dengan minus 3. Itu saja, pasti. Kalau tandanya adalah plus dan minus, ini plus dan juga minus. Jadi kalau plus minus hasilnya pasti hanya X dikali X dan 3 dikali minus 3. Itu akan menjadi hasil dari nilainya, distribusinya. Nah, ini juga sama, X plus 9 dikali dengan X minus 9, hasilnya hanya X pangkat 2 minus 81. Nah, bentuknya ini ya, A pangkat 2 minus B pangkat 2 sama dengan X plus 3 dikali dengan X minus 3, ini sama saja. Sehingga yang perlu diperhatikan, semisal kita ingin memfaktorkan ini, ya, X pangkat 2 minus 9, berarti kita tahu bahwasanya yang belakang jika dia bentuk kuadratik, ya, dan yang depan itu juga pangkat 2, ya, bernilai 1 pangkat 2, maka ketika kita ingin memfaktorkan, nilainya menjadi plus dan minus. Ya. Sehingga kita mendapatkan X plus 3 dengan X minus 3. Sedangkan contohnya di sini lainnya, X pangkat 2 minus 81, berarti 81 adalah akar pangkat 2 dari 9. Ya, bentuk pangkat kedua dari 9, berarti ini menjadi X plus 9 dikali dengan X minus 9. Berarti ini kebalikan caranya. Ya, karena kita sudah tahu bahwasannya plus dan minus, nanti sisanya hanya bentuk pangkat 2 dari nilai yang belakang, ya kan? Nah, berarti ini adalah bentuk pangkat 2 dari nilai belakangnya, sehingga menjadi X plus 9 dikali dengan X minus 9. Nah, sedangkan jika bentuk nilainya adalah pangkat 2 dan dia sama-sama positif, maka yang perlu diperhatikan adalah nilai yang ada di tengah dan juga nilai yang paling terakhir. Nilai paling terakhir itu merupakan hasil perkalian dari dua buah angka. Nah, kalau mungkin bentuk pangkat 2 seperti ini kan masih lebih gampang ya. Jadi jika bentuk persamaannya seperti ini, yang bentuk pangkat 2 seperti ini, maka yang sisi paling belakang ini adalah bentuk dari pangkat 2, bentuk kuadratik, atau ya bisa kita bilang misalkan 25, 16, 36, kemudian 49 dan seterusnya, yang dia merupakan angka hasil perkalian kuadratik, ya, dan yang nilai tengah itu merupakan hasil penjumlahan. Jadi nilai tengah itu penjumlahan dan nilai yang belakang itu hasil perkaliannya. Berarti di sini misalkan 25, itu kan 5 dikali 5, sehingga menjadi 25, dan yang tengah itu 10, berarti 5 ditambah 5. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah angka yang di tengah itu merupakan hasil penjumlahan, dan angka yang belakang itu merupakan hasil perkalian. Itu yang perlu diperhatikan. Misalkan contoh lainnya, nah di sini X minus A pangkat 2, nah ini pun bisa berpengaruh terhadap bentuknya negatif. Kalau negatif kan sama-sama negatif ya, nggak masalah. Yang belakangnya pun dia akan menjadi plus juga. Sehingga nilai yang tengahnya juga akan menjadi 2. Jadi minus 2. Semisal angka tengahnya itu negatif, seperti ini, ya, berarti nilai angka yang di belakangnya ini juga negatif. Sini ya. Asalkan nilai tengahnya negatif dan nilai yang belakangnya ini positif. Nah, jadi jika seperti ini bentuknya, nilai tengahnya negatif dan nilai belakangnya itu positif, berarti dia adalah berbentuk negatif. Contoh lainnya di sini, X minus 7 pangkat 2, jadi X minus 7 dikali X minus 7, sehingga yang tengahnya itu menjadi minus 14, ya, karena minus 7 dikurangi 7 lagi, menjadi minus 14, dan ditambah dengan 49, atau minus 7 dikali minus 7, atau minus 7 pangkat 2, jadi 49. Itu adalah bagaimana kita melihat bentuk kuadratik untuk kita faktorkan yang positif maupun yang negatif, atau yang positif dan negatif. Oke. Nah, kemudian dalam bentuk lainnya, ya, bentar di sini. Oh, ini sama saja. Ini cuma penjelasan dari yang sebelumnya juga ya, bahwasanya ada nilai A X pangkat 2 plus BX plus C. Jadi ada nilai A, B, dan C-nya. Yang A itu adalah koefisien, ya, dan A tidak mungkin bernilai 0. Kemudian B
itu bisa bernilai apapun, dan C itu juga biasanya kita sebut sebagai konstanta, karena dia tidak memiliki variabel. Dan di sini dia merupakan faktor dari dua buah linear faktor. Kan bentuk kuadratik itu kalau kita faktorkan dia bisa menjadi dua buah faktor yang linear atau yang tidak memiliki pangkat. Nah, caranya seperti apa untuk bisa mendapatkan itu? Nah, jadi cara untuk melakukan quadratic factorizing yang perlu kita perhatikan adalah nilai tengah dan nilai belakangnya, sama kayak tadi yang saya sebutkan. Nilai yang belakang itu adalah hasil perkalian dan nilai tengah itu adalah hasil penjumlahan. Seperti misalkan contohnya di sini X plus 2 dengan X plus 4. 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan dia sama-sama positif. Yang perlu diperhatikan juga tandanya ini. Kalau sama-sama positif, maka hasil tengahnya itu juga akan positif dan bernilai penjumlahannya. Sedangkan jika yang contoh keduanya, ini ada positif dan ada negatif. Dan perlu diperhatikan angka yang belakangnya. Jadi kalau angka belakangnya itu negatif, maka pastinya salah satu dari keduanya itu ada yang negatif. Jika nilai yang belakangnya ini negatif. Berarti salah satu dari keduanya ini akan bernilai negatif. Tinggal kita lihat di bagian tengahnya. Jika bagian tengahnya positif, maka nilai yang memiliki tanda positif ini itu lebih besar daripada yang memiliki tanda negatif. Jika kita perlu tahu, oh minus 15 ini hasil perkalian dari berapa saja? Oh ada 3 kali 5 dan sudah. Ya kan, ada 3 kali 5 dan mungkin 7,5. 7,5 dikali 2, ya kan? Tapi biasanya kita menggunakan angka yang lebih bulat. Ya, berarti di sini minus 15 ini perkalian dari 3 dan 5. Nah, antara 3 dan 5 ini mana yang memiliki nilai negatif? Dengan melihat bahwa oh di tengah ini ternyata nilainya positif, berarti antara 5 dan 3 yang nilainya negatif itu adalah 3 karena dia lebih kecil daripada 5-nya. Sehingga X pangkat 2 plus 2X minus 15 ini jika kita faktorkan itu menjadi X plus 5 dan X minus 3. Atau misalkan contohnya di sini, kita lihat ada 7X dan 12. Nah, 12 ini adalah hasil perkalian dari 3 dengan 4, kemudian 2 dikali 6, ya kan? Nah, dari nilai ini, yang mana yang jika dijumlahkan hasilnya 7. 2 ditambah 6 hasilnya 8, dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Berarti yang lebih sesuai adalah X plus 3 dikali dengan X plus 4. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, X pangkat 2 plus 9X plus 14. 14 itu merupakan perkalian dari 7 kali 2. Nah, itu saja. Ya kan? Ada lagi? Sepertinya tidak ada. Sehingga 9 ini merupakan penjumlahan dari 7 dan 2. Sehingga 7 ditambah 2, ya kan, menjadi 9X plus 14. Di sini. Jadi X plus 2 dikali dengan X plus 7. Contoh lainnya, kita memiliki minus 18. 18 ini merupakan perkalian dari 6 kali 3 atau 9 kali 2. Ya kan? Nah, ada 2 ini. Sekarang mana yang jika dijumlahkan hasilnya menjadi 7? Oh, berarti ini ada yang plus, ada yang minus. Loh, ini plusnya lebih besar. Nilainya jadi plus 7. Berarti antara 6 dan 3. Kalau 6, 3 misalkan 6-nya lebih besar atau 6-nya positif, 3-nya negatif, hasilnya hanya menjadi 3. Oh, berarti bukan. Berarti kita pakai yang 9 dan 2 misalkan. Berarti 9 karena di sini positif nilai tengahnya, berarti 9 yang positif, 2 yang negatif. Berarti 9 dikurangi 2 hasilnya menjadi 7X. Sehingga di sini kita memiliki nilainya untuk faktorisasi X pangkat 2 plus 7X minus 18 itu adalah X minus 2 dikali dengan X plus 9. Oke. Nah, nanti latihannya yang sabar. Nah, ini caranya sedikit berbeda. Wah. Jadi kalau yang ini caranya adalah dia mengalihkan nilai yang paling depan ini dengan nilai yang paling belakang, minus 12. Jadi minus 12 dikalikan dengan yang depan,
sehingga didapatkan minus 72X pangkat 2. Kemudian dari sini dilakukan faktorisasi, ya, sehingga didapatkan minus 9X dikali dengan 8X sama dengan minus 72X pangkat 2. Kemudian dicarilah faktor dari minus 72X pangkat 2 yang jika dijumlahkan itu menjadi minus X. Ya, maka kita kembali ke ekspresi yang awalnya, yang bentuk awalnya ini, yaitu 6X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 12. Jadi ini kan jika dijumlahkan minus 9X ditambah 8X ini kan hasilnya menjadi minus X. Berarti minus 9X ini ya. Dari yang persamaan tengahnya ini minus 9X sama 8X ini kan hasil perkalian menjadi minus 72X pangkat 2. Tapi kemudian kita cek bahwasanya antara keduanya ini, ya kan sebetulnya minus sama positifnya, plus sama negatifnya kan kita belum tahu. Ya bisa yang 9, bisa yang 8. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai tengah yang minus X ini, berarti minus 9, antara 9X sama 8X mana yang lebih besar? Karena dia negatif, berarti yang lebih besar adalah yang 9-nya. Ya, menjadi minus 9X ditambah 8X, sehingga kita mendapatkan X-nya ini kita ubah. Minus X-nya ini kita ubah menjadi minus 9X plus 8X. Ya, dan dari sini ya kita lakukan ini, faktorisasi yang kita bagi 2, seperti yang awal itu. Ya, 6X pangkat 2 dikurangi 9X sama 8X dikurangi 12. Sehingga didapatkan 3X dikali dengan 2X minus 3 ditambah 4 dikali dengan 2X minus 3. Sehingga kita memiliki nilainya adalah 2X minus 3 dikali dengan 3X plus 4. Nah, kemudian untuk diverifikasi ya udah kita hitung secara langsung dan didapatnya hasilnya ternyata sama. 6X pangkat 2 minus X minus 12. Ini. Ya, ini contoh lainnya yang bisa dikerjakan. Sama seperti tadi ya. 4X pangkat 2 dikali dengan 5 menjadi 20X pangkat 2. Kemudian 20X pangkat 2 mencari berapa yang jika dijumlahkan itu menjadi 21. Ya, dan jika dikalikan itu mendapatkan 20X pangkat 2. Dan di sini dapatkan ada 20X dengan X. Sehingga kita ganti nilai yang tengahnya 21X ini dengan 20X ditambah X. Jadi 4X pangkat 2 ditambah 20X ditambah X ditambah 5. Sehingga kemudian di tengah ini kita potong lagi kayak tadi. Dari sisi kiri menjadi 4X dalam kurung X plus 5 ditambah X plus 5-nya tetap X plus 5. Sehingga menjadi 4X dalam kurung, ini udah jadi nilai akhir ya. Ditambah 1. Ya. 4X tambah 1 dikali dengan X plus 5. X plus 5 dikali dengan 4X plus 1. Jika bentuknya kuadratik formula ini juga bisa kita lakukan. Ya, ini bentuk yang mungkin kita juga sering menggunakan ini ya, kalau dulu. Jadi untuk faktorisasinya misalkan angkanya agak cukup rumit, susah untuk dicari, oh ini gimana pakai cara-cara yang tadi, maka kita menggunakan ini. Nanti X sama dengan minus B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang ini. Tapi ini ketika kita ingin memfaktorisasi tapi angkanya cukup susah untuk kita bisa tahu berapa yang nilai tengahnya dan berapa nilai belakangnya untuk perkalian dan penjumlahan ya. Jadi kita bisa menggunakan yang bentuk seperti ini dan nantinya ada plus dan minus. Yang mana K itu minus B plus akar dari B pangkat 2 minus 4AC per 2A. Sedangkan yang keduanya ini adalah minus B minus akar dari B pangkat 2 minus 4AC per 2A. Sehingga di sini misalkan contohnya kita memiliki X pangkat 2 plus 5X plus 3. Jika kita menggunakan
metode ini berarti kita nilainya satu-satu, ini nilainya 1, ini 5, dan ini 3. Nah, berarti di sini A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C 3 kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga menjadi minus 5 plus minus akar dari 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A 1 dikali C 3 per 2 kali A. Sehingga di sini jika kita hitung akar dari 25 dikurangi 12, 25 dikurangi 12 itu menjadi akar 13 per 2. Jadi nilainya itu menjadi, wah ini angkanya tidak bagus. Enggak, jadinya nilainya susah ya. K1 sama dengan minus 5 plus akar 13 per 2. Dan K2 adalah minus 5 minus akar dari 13 per 2. Ini nilainya. Atau misalkan contohnya yang lain. Wah ini juga hasilnya ternyata tidak bagus ini. Ya, 2x pangkat 2 minus x minus 5. Yang menjadi A sama dengan 2 dan B sama dengan minus 1. Kemudian C sama dengan minus 5. Nah, maka hasilnya menjadi X sama dengan minus B. Karena minus kena minus 1. Sehingga menjadi plus. 1 plus minus akar dari B pangkat 2. B pangkat 2 itu adalah minus 1 pangkat 2. 1. Dikurangi 4 kali 2. Yang depannya. Dan kali minus 5. 4 kali minus 4 kali 2, 8. 8 kali minus 5, minus 40. Plus 40. Sehingga plus 40 ditambah 1 menjadi akar dari 41 per 4. Ya 1 plus minus akar 41 per 4. Jadi ada yang plus, ada yang minus. Dan ini menjadi persamaannya seperti ini. Kalau misalkan hasilnya nanti, ya pastinya kita coba cari dengan nilai yang lebih bagus ya. Maksudnya yang lebih bagus adalah yang lebih mudah untuk bisa interpretasikan. Nah, sebetulnya penggunaan dari faktorisasi ini buat apa? Jadi faktorisasi itu sebetulnya yang pertama adalah untuk menyederhanakan pastinya. Ya, dengan bentuk misalkan x pangkat 2 minus 9 ini, kita bisa faktorisasi yang atasnya, sehingga kita bisa coret x minus 3 dengan x minus 3. Dan kita memiliki nilai hanya x plus 3 saja. Atau kita memiliki contoh yang lainnya, x per x pangkat 2 plus 4x plus 4 ditambah x per x plus 2. Ternyata di sini nilainya sudah, yang kiri ini bentuk kuadratiknya. Berarti untuk yang bisa sama, di sisi sebelah kanan, itu kita hanya perlu kalikan dengan x plus 2 saja, yang sisi kanannya saja. Sehingga didapatkan x per x plus 2 pangkat 2 ditambah x pangkat 2 plus 2x per x plus 2 pangkat 2. Sehingga didapatkan hasilnya menjadi ini. X dalam kurung x plus 3 per x plus 2 pangkat 2. Bentuknya menjadi seperti ini. Atau dalam menyelesaikan quadratic equation. Nah, di sini kita memiliki solve x plus 3 pangkat 2 sama dengan x plus 5. Berarti x pangkat 2 plus 6x plus 9 sama dengan x plus 5. Kemudian dipindahkan ke sisi kiri. Dengan didapatkan x pangkat 2 plus 5x plus 4. Dari sini kemudian difaktorisasi dan didapatkan nilai x-nya itu antara minus 4 atau minus 1. Nilai dari x-nya. Oke, wah ini sudah masuk. Oh ini belum. Nah, dan yang terakhir. Ini sebenarnya terakhir. Nah, jika bentuknya perkalian ya sama saja. Perkalian atau pembagian. Ini juga kita bisa lakukan faktorisasi dan penyederhanaannya menjadi lebih mudah. Kayak ini contohnya x pangkat 2 minus 16 per x plus 3 dikali x pangkat 2 plus 5x plus 6. Ya, kita faktorisasi yang sisi ini atas dua-duanya. Kita dapatkan ternyata ada yang sama, bisa kita coret x plus 4 dengan x plus 4 dan x plus 3 dengan x plus 3. Sehingga tersisa x minus 4 dikali dengan x plus 2.
Atau kita faktorisasi lagi dari persamaan yang cukup panjang ini. Ya, kemudian kita dapatkan yang pertama, kita keluarkan angka 2-nya dulu, sehingga menjadi 2 dalam kurung X pangkat 2 plus 6X plus 8. Yang di bawah kita keluarkan 3X. Yang kanan atas kita keluarkan 4. Dan yang bawahnya kita keluarkan X plus 5. Nah, dan dari sini kita mendapatkan pertama ada X plus 2 dengan X plus 2. Kita bisa coret. X 2 dengan X plus 2. Dan X plus 5 kita coret juga dengan X plus 5. Ya. Kemudian ini kita coret 4 sama 6 jadi 2 dan 3. Sehingga 2 dikali 2, 4. Dikali X plus 4, dikali X minus 5, dan 3 dikali 3X menjadi 9X. Ini menjadi lebih mudah untuk menyederhanakan. Kita tahu untuk faktorisasinya. Oke, mungkin itu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, saya akan memberikan latihan untuk perlu dikerjakan. Saya perbesar agar terlihat. Oke, silakan bisa dikerjakan untuk yang nomor ini ya di halaman 23 yang D. Kemudian satunya yang B, ya, B dan D. Kemudian kita mundurkan lagi. Nah, yang ini berarti yang sebentar saya carikan F. Oke. Ya, yang ini tadi yang F. Ini F, kemudian nah ini pakai yang kuadratik formula. Satu saja berarti yang semoga angkanya bagus ya. Ini untuk yang pakai kuadratik formula. Ini yang perlu pakai kuadratik formula. Berarti pakai cara yang ini. ABC. Ya, kuadratik formula. Kemudian yang satunya pakai yang AC method. Kalau pakai AC method berarti pakai cara yang ini. AC method satu saja. Berarti yang B. Oke. Berarti sudah ada 5. Ya, 1, 2, 3. 1. Kemudian 2. Di sini 3. Yang terakhir ada 4 dan 5. Oke, berarti saya bikin 7. Yang duanya yang gampang. 1, ini udah CE. Nah, ini pakai yang cara yang atas. Ini gampang. Ini silakan kerjakan yang dan C. A dan C. Oke, berarti ada 7 soal. Nanti silakan seperti biasa, bisa dikumpulkan di My Class. Ya, ditulis tangan dulu, kerjakan di My Class, nanti kumpulkan dalam bentuk PDF seperti biasa. Oke, terima kasih untuk pengumpulannya. Berarti sesuai dengan jadwal di hari besoknya, ya, dan maksimal jam 8 malam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan di
perhatikan dengan sama, boleh diulang-ulang nanti materinya jika masih ada pertanyaan, silakan bisa japri ke saya atau bisa tanyakan di grup. Terima kasih, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.